sebenarnya kalau kita membahas mengenai paradigma sosiologi dalam membahas mengenai pendidikan itu mungkin sudah lebih lebih mudah dipahami karena dulu teman-teman sudah pernah belajar tentang paradigma sosiologi ketika di teori sosiologi klasik kan. Jadi di awal-awal ketika teori sosiologi klasik ini saya sudah membahas mengenai bagaimana kemudian ada beberapa paradigma sebenarnya kalau kita melihat pembagian teori sosiologi. Sudah muncul ya PowerPoint-nya. Nah, ketika saya membahas dulunya di teori sosiologi klasik itu kan ada beberapa paradigma yang kemudian dibagi berdasarkan tokoh. Jadi misalnya masing-masing tokoh itu atau teoritisi itu membagi ke dalam tingkatannya. Ada misalnya membagi menjadi positivistik, behavioristik, misalnya konstruktivis. Nah, misalnya kalau dulu saya sempat kemudian mengemukakan tentang paradigma yang kemudian dibangun oleh atau dikonsepkan oleh George Reiser dalam konsep 3 paradigma dalam memahami sosiologi atau ada bukunya Sosiologi Berparadigma Ganda gitu ya. Ada 3. Nah, hari ini kita akan menggunakan paradigma itu. Jadi secara umum bagaimana ketiga paradigma yang kemudian dikemukakan oleh George Reiser ini dapat kemudian digunakan juga ternyata dalam menganalisis proses-proses pendidikan. Betul. Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu secara ringkas apa itu paradigma. Nah, ini juga sudah dibahas di pertemuan di mata kuliah teori sosiologi klasik ya, bahwa kemudian paradigma ini atau konsep tentang paradigma atau paradigma ini muncul yang kemudian dikemukakan pertama kali oleh Thomas Kuhn. Ini salah nih, harusnya 1693 gitu ya, misalnya itu 1693 dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution. Si Thomas Kuhn ini merupakan salah satu filsuf. Jadi tapi dia bukan berasal dari ilmu sosial, disiplin ilmu sosial. Si Thomas Kuhn ini berasal dari matematika. Jadi ilmuwan matematika yang juga kemudian filsuf gitu. Nah, kemudian Thomas Kuhn ini mengkonsepkan sebuah kategori yang disebut sebagai paradigma, di mana paradigma ini menjadi sebuah wadah yang besar untuk kemudian di dalamnya terdapat beberapa teori tapi dengan cara kerja yang sama sehingga kemudian disebut satu paradigma. Jadi satu paradigma ini bisa terdapat beberapa teori gitu di dalamnya dengan ciri khas yang berbeda dan konsep yang berbeda tapi menggunakan cara pandang atau cara kerja yang sama. Nah, di sini Thomas Kuhn kemudian mendefinisikan paradigma sebagai suatu kumpulan pengetahuan yang masuk akal sebagai suatu model atau pola yang diterima. Paradigma ini mencakup, mendefinisikan, dan saling menghubungkan berbagai eksemplar, teori, metode, instrumen yang ada di dalamnya tadi. Jadi, satu wadah besar, satu ruang dapat beberapa teori-teori, metode, instrumen yang ada di dalamnya, gitu ya. Nah, kemudian di mana paradigma ini dalam struktur misalnya kalau struktur organisasi pengetahuan gitu ya, struktur hierarki pengetahuan itu paradigma punya posisi yang paling tinggi karena tadi wadahnya paling besar. Jadi di dalamnya atau di bawahnya itu kemudian menyangkut beberapa hal lagi, misalnya di bawahnya paradigma ada teori, ada konsep, ada prinsip, ada fakta, ada hipotesis, ada postulat, ada persepsi, ada sistem, dan ada verifikasi gitu. Nah, ini salah satu gambaran saja mengenai bagaimana kemudian paradigma itu muncul dan ini diadaptasi oleh George Reiser untuk membagi sosiologi, kajian sosiologi ke dalam 3 paradigma besar, atau 3 paradigma penting. Nah, apa saja paradigmanya? Ada yang masih ingat? Paradigma, 3 paradigma. Fakta sosial. Perilaku sosial. Definisi sosial. Definisi sosial, ya betul. Ada 3 paradigma yang kemudian terkenal dan kemudian menjadi salah satu rujukan untuk membagi kajian-kajian sosiologi. Gitu. Ada fakta sosial yang pertama kali muncul, kemudian ada definisi sosial, ada perilaku sosial. Nah, kita flashback sedikit berkaitan dengan apa itu fakta sosial, definisi, dan perilaku sosial. Nah, dalam definisi yang pertama, paradigma fakta sosial, ini adalah merupakan paradigma yang pertama
Misalnya ya, paradigma pertama kali muncul setelah munculnya disiplin ilmu sosiologi. Ini berkaitan dengan atau tokohnya, kalau yang paling utama, yang paling kemudian menunjukkan bahwa oh tokoh ini tuh faktor sosial banget, itu ada Emil Durkheim. Selain Emil Durkheim juga ada Auguste Comte gitu ya, karena berdua ini yang kemudian pertama kali mengemukakan konsep-konsep mengenai faktor sosial di dalam kajian ilmu sosiologi. Sebelumnya, misalnya sebelumnya Auguste Comte kemudian kan membawa sosiologi ke dalam bidang ilmu itu atau merumuskan bidang ilmu sosiologi yang sebelumnya disebut sebagai fakta sosial yang dianggap sama kajiannya dengan ilmu-ilmu alam, terutama di sini adalah fisika. Oh, kalau alam itu fisika, di ilmu sosial itu kita punya sosiologi gitu. Pandangan dari Auguste Comte. Nah, awal mulanya kan bagaimana kemudian Comte memperjuangkan bahwa ini loh ternyata ada kajian baru yang disebut sebagai kajian sosiologi. Itu kan kemudian dia atau Comte ini membawa sosiologi seperti sifat-sifat yang ada di kajian ilmu alam gitu kan. Nah, ketika misalnya ilmu alam memandang sebuah objek kajian dari studi itu bersifat statis, ya sama semuanya dimanapun misalnya kan kajiannya kan material ya sifatnya air, misal benda, kemudian tanah dan sebagainya sifatnya statis, jadi dimanapun sama gitu kan. Dari waktu ke waktu juga sama sifatnya, nggak air ya tetap misalnya sifatnya mengikuti tempatnya, nggak mungkin air kemudian punya bentuk sendiri tanpa mengikuti tempatnya kan tidak, sehingga sifatnya statis. Nah, kemudian di barang-barang paradigma ilmu alam juga kan sifatnya objektif, jadi harus kemudian bisa dibuktikan kebenarannya dengan membuktikan itu secara universal, jadi bisa diterima secara umum. Oh, kalau air itu sifatnya mengikuti tempatnya itu atau bentuknya mengikuti wadahnya itu ya di mana-mana pun sama, entah itu di Jogja dan sebagainya, di belahan dunia mana pun sama gitu, sehingga dia sangat menekankan pada objektivitas. Nah, cara berpikirnya kalau dalam kajian ilmu alam itu adalah cara berpikir yang deduktif. Jadi yang umum dulu, kemudian baru yang khusus. Jadi cara pandangnya ada begitu. Nah, kemudian sifat-sifat itu dibawa lagi, terutama oleh Auguste Comte, agar ilmu sosiologi ini yang ingin ditawarkan itu dianggap sebagai ilmu gitu, bukan hanya sekedar konsep, bukan hanya sekedar omongan belaka, tapi dia akan dianggap sebagai ilmu, maka harus kemudian mengadopsi cara pandang dari ilmu alam itu, sehingga kemudian kalau dalam konsep pembagian lain disebut sebagai cara pandang yang positivistik atau ilmu sosial yang positivistik. Tadi cara kerjanya deduksi, menekankan pada data, universalisme gitu-gitu. Nah, itu pun kemudian terjadi dalam paradigma fakta sosial. Nah, paradigma fakta sosial sedikit banyak juga mengambil dari cara pandang yang ilmu alam tadi, terutama misalnya ada beberapa tokoh tadi, Emil Durkheim, tokoh yang merupakan pencetus dari konsep fakta sosial, bahwa kemudian menurut Durkheim ilmu sosiologi ini juga bisa kemudian dijadikan sebagai ilmu asal, bisa kemudian menyajikan data-data empirik. Jadi sosiologi benar-benar diakui sebagai ilmu, ada sekolahnya, ada universitasnya, ada kajian jurnalnya, itu kan pada masa Emil Durkheim. Kalau pada masa Auguste Comte kan belum, jadi dia cuma menawarkan gitu ya, jadi aku punya loh konsep sosiologi ini seperti ini, tapi belum bisa diakui sebagai sebuah ilmu dan institusionalisasi atau dilembagakan belum. Tapi ketika masa Emil Durkheim, dia sudah terlembaga, sudah ada sekolahnya, sudah ada kajian-kajian jurnalnya, dan sebagainya. Nah, kemudian Durkheim ini dalam bukunya, dalam beberapa buku atau karyanya seperti Suicide gitu ya, misalnya, itu dia kemudian menyajikan bahwa yang namanya sosiologi itu harus menggunakan data-data empiris. Dalam Suicide itu kan disebutkan ya, data empiris, bahwa dia mengemukakan konsep suicide itu dasarnya kayak gimana? Mengumpulkan data diri dari berbagai kantor polisi, kemudian dari rumah sakit, kemudian data-data itu diolah, kemudian muncul konsep-konsep suicide yang dibentuk ke dalam 4 bentuk itu kan berdasarkan data, jadi harus benar kejelasannya seperti apa. Nah, begitupun dengan konsep paradigma fakta sosial ini, bagaimana sih bentuknya? Nah, ada yang ingat fakta sosial itu apa? Kalau cirinya, kan ada 3 tuh. Jadi fakta sosial. Jadi ketika kita berbicara fakta sosial di sini, itu akan berbeda dengan fakta.
hanya fakta yang disebut sebagai data atau realitas. Oh, faktanya bahwa hari ini Presiden Indonesia adalah Joko Widodo, itu fakta, ya kan? Memang itu adanya realitasnya. Tapi dalam konsep yang akan kita bicarakan hari ini, paradigma fakta sosial itu beda dengan fakta yang tadi. Oh, Jokowi adalah Presiden Indonesia periode 2019 hingga 2024, itu fakta. Tapi itu beda konsepnya dengan fakta sosial yang akan kita bahas hari ini. Nah, ada yang ingat apa itu fakta sosial secara umum, dan ada 3 sifatnya. Satu, utama fakta sosial yang ini harus paling nggak ya terniang gitu ya, karena ya hanya cuma satu kata. Pertama satu kata, kedua satu kata, ketiga satu kata. Ada yang ingat? Hayu. Ciri fakta sosial. Jadi fakta ini beda dengan fakta yang kita yakini selama ini. Oh, fakta itu suatu realitas yang nyata gitu. Nah, fakta sosial beda maksudnya dengan itu. Ada yang ingat apa? Coba. 3 sifat fakta sosial. Mana nih? Ini nggak bisa dilihat. Oh ya. Apa ya? Ya. Apa? Yang itu, yang ya apa? Bersifat luar individu. Ya, itu bisa jadi. Ya, Terus itu benar. memaksa. Ya. Terus. Apa lagi? Apa ya? Luar individu, memaksa. Satu lagi? General. Sama berlaku untuk semua orang. Iya. Berlaku untuk semua orang. Ya, betul. Nah, yes. Ada bersifat memaksa, di luar individu, dan tetap. Itu 3 sifat fakta sosial. Nah, 3 sifat fakta sosial ini kemudian menjadikan fakta sosial itu kan secara sederhana ada struktur sosial atau norma, ya kan, aturan norma yang kemudian melingkupi masyarakat berkaitan dengan kebiasaan dan sebagainya. Nah, itu sifatnya ada 3 tadi, memaksa, eksternal atau berada di luar individu, dan tetap. Memaksa artinya bahwa fakta sosial yang ada, aturan-aturan, norma-norma, struktur sosial yang ada di masyarakat itu memaksa individu agar sesuai dengan keinginannya. Di masyarakat kita itu memaksa individu agar sesuai dengan aturannya, ya mau nggak mau kalian misalnya atau kita sebagai bagian dari masyarakat harus mengikutinya. Kalau nggak, kenapa? Ada sanksi, baik itu sanksi secara hukum misalnya maupun sanksi secara sosial. Yang kedua, eksternal, maksudnya berada di luar individu. Jadi antara fakta sosial dengan individu itu terpisah. Dan dalam hubungannya, individu dan fakta sosial ini kemudian sifatnya satu arah, bahwa dalam paradigma ini dianggap individu itu sebagai bagian dari atau sebagai hasil dari pembentukan fakta sosial. Jadi individu, sikap individu, perilaku individu, cara pandang individu itu sangat dipengaruhi oleh pembentukan fakta sosial. Dibentuk oleh fakta sosial. Jadi sifatnya satu arah. Nah, yang terakhir tetap, bersifat tetap karena kemudian fakta sosial itu masih terus ada, bahkan ketika misalnya sebelum manusia itu ada dan setelah manusia itu misalnya meninggal atau sebuah kelompok atau generasi itu nggak ada, fakta itu tetap ada, fakta sosial tetap ada, hanya saja mungkin berubah. Nah, sehingga kemudian paradigma fakta sosial ini kan membutuhkan atau memposisikan individu sebagai subjek yang pasif tadi, karena individu itu dibentuk oleh fakta. Jadi bagaimana tadi perilaku tindakan kita itu dibentuk oleh fakta sosial. Jadi kita tidak bisa melakukan perlawanan atau tidak bisa mempengaruhi fakta sosial itu sendiri justru. Karena tadi, jadi dia menjadi subjek yang pasif. Itu paradigma fakta sosial yang nanti kita lihat dalam proses pendidikan. Nah, yang kedua, setelah paradigma fakta sosial, kemudian ada paradigma definisi sosial. Ini kemudian berkembang lagi dengan tokoh utama, yaitu Max Weber dalam paradigma definisi sosial melalui teori tindakan sosial dan teori Verstehen-nya, kalau masih ingat teman-teman. Nah, dalam paradigma definisi sosial ini kemudian mengatakan bahwa atau mengkritisi konsep-konsepnya fakta sosial. Loh, ya nggak gitu harusnya. Yang namanya individu itu kan subjek yang aktif, yang punya akal, rasio, budi, nurani, gimana dia bisa memutuskan sendiri bagaimana dia bertindak. Tidak seluruhnya atau tidak serta-merta itu dipengaruhi oleh struktur sosial yang ada, oleh fakta sosial yang ada. Nggak gitu mainnya gitu. Kita punya kemampuan untuk melakukan negosiasi dan resistensi karena individu adalah subjek yang aktif. Ini sebenarnya kajian-kajian
definisi sosial tadi, definisi sosial yang kemudian dikemukakan oleh salah satunya Max Weber itu mengatakan bahwa individu adalah sebagai subjek yang aktif dan punya kemampuan untuk melakukan eksistensi itu. Berawal dari mana? Dari konsep-konsep mengenai tindakan sosial. Ada yang ingat berkaitan dengan tindakan sosial? Apa? Ada 4 ternyata konsep tindakan sosial. Ada yang ingat? Oh, ada 4 tindakan sosial yang kemudian menunjukkan bahwa individu ketika bersikap itu nggak seluruhnya dipengaruhi oleh tadi aturan oleh faktor sosial. Rasional. Ada rasional apa? Instrumental. Yang lain yuk. Ya, instrumental. Apa namanya? Rasional instrumental itu jadi satu. Rasional instrumental yang kedua. Iya. Tindakan nilai kayak Bu. Ya, nilai, berorientasi nilai. Terus yang ketiga, tradisional. Betul. Yang keempat, afeksi. Ya, afeksi. Betul, ada 4. Rasional instrumental, berorientasi nilai, tradisional, dan afeksi. Nah, keempat bentuk tindakan tradisional. Betul. Yang keempat yang bentuk tindakan itu yang dikemukakan oleh Max Weber menjadi sarana bahwa individu ternyata subjek yang aktif ya ini ketika bertindak itu nggak seluruhnya dipengaruhi oleh struktur sosial atau fakta sosial. Dia ada 4 konsep ini, bisa saja oleh pemikiran dan logika dia, bisa saja oleh afeksi atau perasaan dia, bisa saja oleh tindakan-tindakan tradisional, bisa saja berbasis nilai yang ingin dia ungkapkan. Itu sehingga kemudian dia mengkritisi paradigma fakta sosial. Nah, kemudian selain paradigma definisi sosial, selanjutnya ada paradigma berkaitan dengan apa yang disebut sebagai perilaku sosial, di mana ini lebih banyak kemudian dikaitkan atau dikemukakan oleh tokoh-tokoh psikologi sosial gitu, psikologi tapi sosial gitu. Kalau kita kan misalnya sosial yang lebih individu, tapi di sini psikologi yang lebih sosial, jadi bukan psikologi klinis berkaitan dengan misalnya jiwa dan sebagainya, enggak, tapi psikologi berkaitan dengan hubungan dengan orang lain. Salah satu contohnya atau tokohnya adalah Skinner. Mana Skinner mengatakan atau dalam konsepnya perilaku sosial individu itu, sehingga kemudian disebut sebagai paradigma perilaku sosial itu, di satu sisi itu sangat dipengaruhi oleh struktur sosial, norma tadi aturan, tapi juga dari adanya stimulus itu, kemudian individu melakukan respon terhadap stimulus dengan diri dia, dengan individu dia, pribadi dia, sehingga kemudian menghasilkan sebuah tindakan. Jadi kuncinya ada stimulus dan respon yang akan menghasilkan sebuah tindakan. Nah, sehingga dalam paradigma perilaku sosial ini seperti kemudian menjadi sintesis dari fakta dan definisi bahwa dia ada di jalan tengah selain ya individu tetap ada di dalam pengaruh struktur misalnya, tapi dia juga itu hanya sebagai stimulus kalau menurut paradigma perilaku sosial. Kemudian selanjutnya individu sendiri yang akan memutuskan apakah dia sesuai dengan respon yang tadi ada, stimulus yang tadi ada, atau misalnya dia mau melakukan perlawanan yang kemudian menghasilkan sebuah tindakan. Jadi ada 3 konsep itu. Nah, tapi dalam konsep dalam sarana pendidikan ini atau memahami fenomena pendidikan ini, nanti kita akan melihat dari 2 konsep pertama, dalam paradigma fakta sosial dan definisi sosial. Karena kalau perilaku sosial lebih banyak pada tadi kajian-kajian psikologi sosial. Sehingga nanti dalam paradigma fakta sosial dan definisi sosial dalam minggu selanjutnya, jadi dalam konteks paradigma dan teori sosiologi ini akan kita bahas selama 3 kali pertemuan. Yang pertama, pertemuan hari ini akan kita bahas paradigmanya. Yang kedua, kita akan bahas teorinya, yaitu nanti kita akan membahas mengenai teori yang dikemukakan. Jadi teori sosiologi yang juga membahas mengenai pendidikan. Ada Talcott Parsons, ada Robert Merton, ada Max Weber, ada Emil Durkheim, dan yang terakhir ada Pierre Bourdieu. Nah, teori ini nanti kalau bisa disampaikan dalam 1 pertemuan, akan disampaikan 1 pertemuan. Kalau tidak, nanti akan saya split menjadi 2 pertemuan. Itu. Jadi, ternyata kita ketika melihat pendidikan itu bisa ya dengan berbagai sudut pandang. Salah satunya dengan paradigma sosiologi ini yang tadinya mungkin melihat kualitas belajar, misalnya, atau kualitas pendidikan itu hanya dari kecerdasan, dari faktor kecerdasan siswa, faktor keterampilan atau kemampuan guru, faktor sekolah. Tapi dengan adanya konsep ini ternyata kita bisa melihat bagaimana keberhasilan pendidikan itu juga sangat dipengaruhi oleh adanya struktur sosial, dengan adanya komponen-komponen yang ada di dalam masyarakat, mulai dari lembaganya, mulai dari kelompoknya, mulai dari aturan tadi, normanya atau
fakta sosialnya, mulai dari kelas sosial, stratifikasi misalnya, itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah pendidikan. Nah, kita akan lihat satu-satu yang kemudian nanti dikaitkan dengan pendidikan. Yang pertama, paradigma fakta sosial. Tadi sudah dijelaskan sedikit, ditemukan oleh salah satunya Emil Durkheim yang paling terkenal dalam karyanya Suicide dan karya The Rules of Sociological Method tadi, yang karena berkaitan dengan bagaimana penggunaan metode-metode kuesioner yang sangat-sangat rigid dan sangat-sangat empiris untuk digunakan sebagai kajian sosiologi. Tadi di sini sudah disebutkan fakta sosial adalah struktur sosial, norma, dan nilai kultural yang eksternal bagi individu memaksa kepada aktor dan sifatnya tetap tadi karena selalu ada. Berasumsi bahwa individu akan senantiasa tunduk total terhadap struktur dan atau fakta sosial yang ada. Jadi tadi bahwa individu itu adalah subjek yang pasif, gitu kan, dia hanya mengikuti apa yang menjadi aturan struktur sosial yang ada dalam kegiatannya sehari-hari. Nah, contohnya fakta sosial apa? Dulu sudah banyak dijelaskan ya. Salah satunya pendidikan yang akan kita bahas hari ini. Pendidikan merupakan salah satu contoh fakta sosial. Karena apa? Dari sifatnya memenuhi. Dia memaksa, ya kan? Pendidikan itu memaksa individu loh. Oh, sekarang itu kalau mau disebut sebagai orang yang berpendidikan, orang yang pintar, itu dia harus masuk ke lembaga pendidikan. Khususnya lagi lembaga pendidikan formal, yaitu sekolah. Oh, kalau kamu nggak sekolah, kamu nggak akan nggak pintar. Oh, kamu nggak sekolah, nggak pintar. Itu memaksa. Kemudian apalagi memaksa, saya memaksa misalnya kamu harus ikut dengan aturan yang ada di pendidikan. Oh, kalau kamu mau kuliah, mau ke jenjang perguruan tinggi, kamu harus mengikuti beberapa tahap dulu. Harus lulus UN dulu, harus SMA dulu. Nggak boleh sepintar-pintarnya kamu, misalnya kamu nggak boleh dari SMA langsung perguruan tinggi. Nggak mengikuti jenjang SMA, yaitu sifatnya memaksa. Selanjutnya, sifatnya apa? Di luar individu tadi. Kamu dibentuk oleh tadi konsepsi bahwa yang namanya pendidik orang yang pintar itu ya yang sekolah di lembaga pendidikan formal, yang punya ijazah. Itu kan dia berada di luar individu dan sifatnya mempengaruhi membentuk individu. Sehingga secara tidak sadar kita kemudian juga terbentuk, wah aku kalau nggak sekolah ngapain ya gitu. Aku harus ngapain kalau nggak sekolah? Wah dia kok nggak sekolah ya. Dan gimana dapat kerjanya itu misalnya. Dan terakhir adalah tetap bahwa pendidikan itu kan juga tetap dulu sebelum misalnya generasi teman-teman generasi milenial ada, pendidikan sudah ada, hanya bentuknya yang beda. Kalau sekarang misalnya lebih kompleks, sampai nanti generasi milenial sudah nggak ada, pendidikan itu tetap akan ada, gitu kan? Itu salah satu contoh. Selain itu ada banyak ya bahasa misalnya untuk fakta sosial. Nah kemudian dalam setiap setelah kita melihat bagaimana ternyata pendidikan merupakan salah satu contoh dari fakta sosial itu atau bentuk sosial itu, kemudian kita gunakan analisis paradigma fakta sosial ini dalam pendidikan ternyata, terutama paradigma fakta sosial dalam melihat pendidikan ini banyak kemudian digunakan atau diimani gitu dalam beberapa dekade yang lalu, di mana kemudian setiap aktivitas pendidikan dan pembelajaran senantiasa mengikuti dan menuruti struktur atau fakta sosialnya. Paradigma fakta sosial menjadikan indikator tinggi rendahnya prestasi belajar akan berkaitan dengan sumber daya fakta sosialnya dalam mendapatkan tindakan sosial individu. Jadi bagaimana kemudian keberhasilan sebuah pendidikan itu dilihat dari bagaimana kemudian output atau lulusan istilahnya dari sebuah lembaga pendidikan itu. Apakah outputnya sesuai dengan keinginan masyarakat, sesuai dengan aturan, maka itu akan kemudian dilihat. Sehingga dalam paradigma fakta sosial, tujuan pendidikan itu adalah agar apa? Agar menghasilkan lulusan atau menghasilkan individu yang perilakunya sesuai dengan aturan, norma sosial, fakta sosial yang ada di dalam masyarakat tadi. Kan karena memang paradigma ini kan tujuannya satu ya tadi, bahwa individu itu harus patuh terhadap struktur sosial masyarakat. Sehingga salah satu sarana agar individu itu terinternalisasi terus, tersosialisasi bahwa itu saya harus patuh terhadap aturan, masyarakat maunya kayak gini saya harus ikut, maka salah satu caranya adalah diterapkan melalui konsep pendidikan. Sehingga tadi tujuan utamanya adalah bukan mencerdaskan, misalnya humanisasi, memanusiakan manusia, misalnya seperti konsep pendidikan anak ini, tapi dalam pendidikan paradigma fakta sosial, tujuan pendidikan adalah itu, untuk kemudian menghasilkan manusia-manusia, individu-individu yang taat terhadap aturan atau norma sosial yang ada di lingkungan sekitarnya gitu.
Itu tujuan utamanya. Pendidikan sendiri oleh Durkheim didefinisikan sebagai proses yang ditempuh individu untuk memperoleh alat-alat fisik, intelektual, dan yang paling utama adalah alat-alat moral yang dibutuhkan agar dapat berfungsi di dalam masyarakat tadi. Jadi menurut pandangan fakta sosial yang kemudian lebih spesifik dikemukakan juga oleh Durkheim, bahwa tujuan pendidikan adalah untuk memperoleh alat-alat fisik, istilahnya untuk memperoleh kecakapan teknis yang itu berfungsi nanti untuk di masyarakat. Selain itu juga tujuannya adalah untuk kemudian memperoleh kecakapan moral tadi, alat-alat moral yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat. Sehingga dalam paradigma fakta sosial ini, tujuan pendidikan utama kan tadi untuk menghasilkan individu yang sesuai dengan aturan itu tadi ya. Dengan apa? Dengan proses penerapan pendidikan moral melalui kedisiplinan gitu. Jadi tujuannya adalah yang namanya pendidikan itu ya harus penerapan pendidikan moral melalui kedisiplinan, karena dianggap moral itu sebagai satu-satunya sarana agar masyarakat, agar individu itu sesuai dengan aturan. Maka di sekolah jadi diterapkanlah itu pendidikan moral melalui apa? Penerapan kedisiplinan. Sehingga karena di sini memungkinkan adanya penerapan kedisiplinan, maka dalam paradigma fakta sosial antara hukuman dan imbalan itu dimungkinkan dalam setiap proses pembelajaran, terutama hukuman dan imbalan yang bersifat material. Dia yang disiplin akan diberikan imbalan, dia yang tidak disiplin maka akan diberikan hukuman. Karena tujuannya kan itu agar anak bisa menerapkan atau menginternalisasi pendidikan moral melalui kedisiplinan itu. Maka kemudian guru di sini dalam paradigma fakta sosial ini kemudian mendudukan guru sebagai wakil orang dewasa dan wakil negara untuk menerapkan pendidikan moral melalui kedisiplinan itu kepada siswa di sekolah. Jadi guru diberikan tanggung jawab yang besar karena tadi sebagai wakil negara, negara ingin masyarakatnya sesuai dengan aturan. Sekolah ingin individunya, siswanya sesuai dengan aturan. Maka guru bertanggung jawab untuk mengarahkan siswanya agar disiplin sesuai aturan. Kalau dia nurut, dia dikasih imbalan tadi atau reward. Kalau dia tidak nurut, dia akan dikasih hukuman atau punishment gitu. Nah, contohnya ini, paradigma ini ada ketika beberapa dekade lalu, ketika sekolah, misalnya saya ingat dulu, zaman saya SD tahun 2005, saya ada guru matematika, gua lah Epol, dia guru matematika cowok, yang namanya matematika kan susah ya, apalagi kalau mau dia jelasin dengan uang gitu enggak, ya jarang yang mudeng gitu. Nah, kemudian wilayahnya itu yang belakang saya cowok-cowok itu lagi tanya sama sebelahnya, ini maksudnya dia tahu gitu, nah, dikirain lagi ngobrol. Kemudian kan dulu pakai kapur ya itu ya, apa namanya nulisnya ya. Nah, kapur kan ada kapur, kemudian ada penghapus yang besar itu, terus ada penggaris panjang kayu itu kan dulu buat nulis di papan tulis buat di blackboard itu. Nah, karena dia ngomong, kemudian gurunya balik sambil melempar penghapus kayu, penghapus itu yang gede banget, isinya kayu. Saya kan dulu nggak ada plastik ya, dia dibuat dari kayu, kemudian ada misalnya dilempar kena jidat. Nah, itu dalam paradigma fakta sosial itu dimungkinkan. Kenapa? Karena dianggap mereka nggak disiplin. Orang lagi ngomong kok ngomong sendiri, orang lagi diterangin kok ngomong sendiri. Dianggap nggak disiplin, dianggap itu perilaku itu tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, bahwa individu itu harus taat aturan, teratur, dan sebagainya. Nah, karena dia melanggar aturan yang ada di sekolah, maka guru sebagai wakil orang dewasa dan wakil negara itu harus mendisiplinkan. Bisa dengan hukuman tadi, karena dia dianggap tidak sesuai aturan, maka dilemparlah itu. Ketika dilempar, asumsinya dia akan tahu, oh itu nggak boleh kok tadi kalau ada guru sedang menerangkan, kemudian saya ngomong sini nggak boleh. Sehingga kalau nggak boleh itu wajar saja kalau saya dilempar penghapus, karena itu sebagai sarana untuk pendisiplinan. Itu dimungkinkan. Maka dari itu, pendidikan di era dulu kan memungkinkan ya, banyak ya kayak gitu ya. Oh, siswanya nggak, misalnya, nggak ngerjain PR, nggak ngumpul tugas tepat waktu, boleh dikasih hukuman apapun. Karena ya anggapannya itu paradigmanya guru sebagai wakil orang dewasa dan wakil negara yang berhak untuk memberikan atau mengarahkan kedisiplinan pada siswa gitu. Sehingga kemudian proses pembelajarannya pun, karena tadi paradigma utamanya adalah mendudukan siswa sebagai subjek yang pasif, maka di sini dalam proses pembelajaran di kelas pun ya seperti itu. Guru menjadi subjek yang aktif,
sehingga proses pembelajarannya satu arah, guru ke siswa saja. Guru juga menjadi satu-satunya sumber pengetahuan. Jadi tidak dimungkinkan untuk melakukan pendapat, kritik, dan sebagainya. Atau tuh saya mau ada pendapat, nggak dimungkinkan karena tadi sifatnya satu arah. Tidak ada kritik dan sebagainya. Nah, itu salah satunya. Jadi proses pembelajarannya satu arah. Dan kurikulumnya adalah kurikulum yang terpusat. Jadi kurikulum yang kemudian di dalamnya itu memungkinkan bahwa negara bisa mengatur apa-apa saja yang diajarkan di sekolah melalui kurikulum yang terpusat itu. Jadi disusun oleh pusat, kemudian silakan dilaksanakan di masing-masing sekolah. Tapi intinya sama. Mau sekolah di Jogja, mau sekolah di Sulawesi, mau sekolah di Sumatera, yang berbeda latar belakang siswanya, sosial budayanya itu kurikulumnya sama. Sehingga tidak kemudian berdasarkan pada kependudukan itu. Kenapa? Karena tadi tujuannya adalah agar negara bisa mengontrol masyarakat, individu melalui kurikulum yang ada di setiap sekolah. Contohnya pada masa Orde Baru itu ada kurikulum yang disebut sebagai P4, program pengamalan Pancasila atau apa gitu. Itu salah satu sarana untuk bagaimana negara mengontrol masyarakatnya agar sesuai dengan keinginan. Apalagi pada waktu itu kan sangat otoriter, jadi kemudian sangat-sangat gimana ya negara biar kemudian bisa mengontrol warga negaranya, nggak ada yang makan, nggak ada yang kritis, semuanya manut-manut. Kemudian itu diwujudkan dalam bentuk kurikulum P4 itu sekolah masing-masing, di setiap sekolah ada. Gitu. Itu salah satu contohnya bagaimana konsep pendidikan dari paradigma fakta sosial gitu. Jadi ya itu sangat-sangat pendidikan moral itu menjadi tujuan dari adanya fakta sosial ini. Nah sayangnya kalau di Indonesia itu kan pendidikan moral itu kan sifatnya indoktrinatif ya, jadi bukan karena misalnya kamu harus seperti ini karena alasannya apa kan enggak, jadi lebih kepada kamu harus seperti ini ya, memang kamu harus melakukan itu, kalau enggak nanti kamu dosa, kalau enggak nanti kamu dihukum. Jadi hanya menjelaskan oh kamu harus melakukan ini, nanti akibatnya kalau tidak apa, tapi enggak pernah kemudian dijelaskan alasannya gitu, sehingga sifatnya indoktrinasi. Maka walaupun pendidikan moral itu dilakukan misalnya dari SD hingga perguruan tinggi dalam paradigma ini, ya tidak terinternalisasi karena masyarakat, siswa atau individu merasa itu bukan menjadi bagian dari dia. Oh saya kan nggak tahu ya alasannya, maka saya nggak perlu dong untuk melaksanakan itu. Jadi ya itu dilaksanakan hanya anak kewajiban di sekolah. Setelah itu ya, setelah itu ya nggak merasa karena dibuat apa juga, gitu. Dia nggak pernah tahu alasannya. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan paradigma definisi sosial. Tadi sudah dijelaskan paradigma ini kemudian dikemukakan oleh Max Weber melalui teori tindakan sosial tadi ya, dan Verstegen. Kalau pada fakta sosial lebih banyak menggunakan metode kuesioner, kalau definisi sosial karena akan melihat bagaimana pemaknaan individu atas sebuah tindakan yang dilakukan, pemahamannya, maka kemudian lebih banyak menggunakan cara kerja observasi. Nah, sebaliknya, kebalikan dari atau antitesisnya dari paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial ini justru melihat individu sebagai makhluk yang relatif, yang mampu atau setidaknya punya potensi untuk melakukan resistensi atau ya paling tidak melakukan kompromi atau persetujuan dengan struktur sosial yang mengekamnya. Jadi menurut paradigma definisi sosial ini nggak sepenuhnya individu itu taat terhadap fakta sosial tadi, terhadap struktur sosial tadi, tapi individu juga punya pemahaman sendiri, punya pemaknaan sendiri dalam tindakan yang dilakukan, sehingga dia bisa kemudian melakukan negosiasi misalnya terhadap aturan. Oh aturannya memang seperti ini loh, saya nggak mau kok, misalnya dia melakukan negosiasi, atau bahkan resistensi. Masyarakat itu melihat bahwa yang namanya pintar itu harus pintar matematika, kimia, MIPA gitu. Nah, dia bisa melakukan resistensi. Oh, bagi saya nggak kayak gitu. Bagi saya yakin namanya pintar ya misalnya sesuai dengan bakat dan minat yang saya miliki gitu. Oh, dia berkecimpung di bidang lain yang sesuai minatnya, walaupun bagi orang lain itu misalnya ini kenapa kok nggak pintar bahasa Inggris, kok nggak pintar matematika, kok IPK-nya nggak 4 gitu, kok nggak masuk PTN gitu. Nah, itu individu bisa melakukan negosiasi dan resistensi atau perlawanan itu. Pada prinsipnya, manusia, baik individu atau kelompok, memiliki kemampuan untuk mendefinisikan dunia sekitarnya
melalui aktivitas, interpretasi, pemaknaan, dan pemahaman gitu loh. Jadi ya boleh saja termasuk ini ketika dituangkan dalam pemaknaan pendidikan. Jadi saat tadi kebalikannya dari proses-proses pendidikan yang ada di dalam fakta sosial. Kalau dalam para definisi sosial ini nantinya individu itu menjadi subjek yang aktif, sehingga dalam proses pendidikan pun siswa posisinya atau kedudukannya juga menjadi subjek yang aktif. Boleh dalam setiap proses pembelajaran siswa itu mengemukakan pendapat, mengkritisi guru asal disampaikan dengan bahasa yang baik gitu ya. Boleh kemudian memberikan pendapat dan sebagainya, itu boleh saja karena dianggap ya siswa itu sebagai bagian dari individu yang aktif, subjek yang kreatif gitu. Dalam proses pembelajarannya pun tujuannya bukan kemudian pendidikan moral lagi melalui kedisiplinan dengan adanya hukuman dan imbalan yang sifatnya material, tapi kalau di dalam paradigma definisi sosial ini lebih kepada bagaimana kemudian tujuan pendidikan adalah agar siswa bisa mengkonstruksi atau memberikan interpretasi sendiri terhadap pengetahuan yang diterimanya di dalam sekolah. Jadi kalau paradigma fakta sosial itu cenderung kurikulumnya itu top down tadi ya, bersifat terpusat gitu, tapi kalau dalam paradigma definisi sosial ini memberikan kewenangan kepada siswa. Jadi kurikulumnya juga sifatnya kurikulum yang didasarkan pada sekolah masing-masing, kebutuhan siswa masing-masing gitu. Oh kalau misalnya ada yang siswa misalnya sama-sama belajar tentang satu konsep gitu, maka setiap siswa diberikan kesempatan untuk tadi mengkonstruksi sendiri bagaimana cara belajarnya. Oh, ada yang misalnya lebih senang dia belajar sendiri dengan membaca gitu, guru hanya sebagai fasilitator. Ada juga misalnya siswa yang lebih senang mendengarkan guru, kemudian dia akan karena kemampuan audionya lebih tinggi daripada kemampuan visualnya gitu misalnya. Nah itu dimungkinkan. Bahkan sebagian besar ini proses-proses pendidikannya bukan didasarkan pada indoktrinasi yang seperti fakta sosial kamu harus ini, kamu harus nyatet nih, kamu harus nyalin buku gitu. Enggak, tapi lebih kepada eksperimen atau praktik-praktik tadi, sehingga justru pengalaman yang akan lebih didapatkan oleh siswa dalam memahami sebuah konsep. Oh, kalau kita belajar tentang sosiologi misalnya, kalau fakta sosial mungkin ini ada buku Twitter yang segini tebal, silakan dibaca, misalnya disalin di buku. Kamu harus rangkum semuanya gitu. Harus, kalau enggak boleh. Nah, dalam paradigma definisi sosial misalnya lebih kepada pengalaman. Oh, kita kan belajar sosiologi. Nah, berkaitan misalnya temanya apa nih kelompok sosial. Nah, gimana ya caranya siswa agar paham sendiri berkaitan dengan kelompok sosial tanpa saya harus kemudian menyamakan definisinya. Nah, kemudian misalnya teman-teman sebagai calon guru yang tertarik di bidang pendidikan kemudian membawa ke masyarakat sekitar, kemudian suruh menganalisis kelompok sosial itu dia kenapa terbentuk kelompok, basisnya apa, kenapa terbentuk kelompok tersebut, kegiatannya apa, dan sebagainya. Ciri-cirinya apa gitu misalnya. Nah, dengan membawa ke dalam pengalaman yang ada di masyarakat, maka siswa kemudian bisa membangun dan mengkonstruksikan sendiri cara pandang. Oh, kelompok sosial itu kayak gini ternyata. Contohnya misalnya di kelompok Karang Taruna itu, oh gini, mereka seperti ini, itu masuk dalam ciri-ciri. Jadi lebih kepada membangun sendiri pengetahuan oleh siswa. Dan dimungkinkan dalam paradigma definisi sosial ini, siswa dan guru punya peran yang sama. Jadi dalam proses pembelajaran, di satu waktu guru bisa menjadi siswa ketika dia mungkin mendengarkan saran dan pendapat dari siswa. Di sisi yang lain, misalnya siswa juga bisa menjadi guru ketika dia kemudian bisa men-share pengetahuan dan informasinya kepada guru dan siswa lain. Jadi semua murid, semua guru, semua terlibat aktif gitu dalam proses-proses pendidikan dalam paradigma ini. Nah, dalam penerapannya, pendidikan dalam paradigma definisi sosial ini banyak terjadi di era sekarang gitu ya, karena semacam kritisi, oh kalau pendidikannya terlalu terpusat pada guru, itu ya yang belajar gurunya ketika kan gitu kan, yang banyak belajar ya gurunya belajar ini itu karena dia sebagai sumber pengetahuan utama. Tapi harusnya nggak kayak gitu kan, tujuan pendidikan itu nggak hanya kemudian menjadikan manusia itu taat terhadap aturan gitu kan. Justru kemudian yang harusnya menjadi tujuan pendidikan adalah apa? Adalah proses tadi, misalnya pendidikan itu nggak hanya meningkatkan kemampuan pengetahuan, tapi juga kemampuan refleksi
interaksi dan keterampilan, kemampuan kita menghargai orang lain, upgrade kepribadian kita, bagaimana sisi misalnya sikap kita terhadap relasi dengan orang lain, itu kan justru salah satu tujuan dari pendidikan, bukan sekedar dia harus patuh dan tidak patuh terhadap aturan gitu, kritis juga. Dan yang paling penting misalnya konsep memanusiakan manusia gitu, humanisasi itu juga penting gitu, sehingga apa yang menjadi tujuan pendidikan fakta sosial dikritisi banyak oleh paradigma definisi sosial karena merasa tidak sejalan lagi dengan hal ini. Maka dari itu konsep-konsep pendidikan di hari ini lebih banyak pada yang mengikuti paradigma ini dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapat, mengkritisi, memberikan kesempatan siswa untuk misalnya beraktivitas lebih banyak dalam proses pembelajarannya ya, sehingga kemudian dalam kegiatan pembelajaran lebih banyak siswa membaca, siswa mendengarkan, siswa mempraktekkan, bukannya guru menjelaskan, guru menampilkan, gitu kan berarti kegiatannya kalau di paradigma fakta sosial yang berkegiatan guru, ya kan? Tapi kalau dalam paradigma definisi sosial yang berkegiatan adalah siswa. Jadi di situ ada pengelolaan atau ada pelatihan dalam aspek keterampilan, afeksi maupun pengetahuan karena mereka berkegiatan. Dan di sini ada dilihat pribadi. Jadi benar-benar kemudian sifatnya adalah setara. Nah, ruang kelas adalah arena bebas dan merdeka bagi siswa untuk mengembangkan imajinasi dan karena itu siswa terlibat dalam adu argumen gitu ya. Jadi tadi karena memungkinkan semua murid, semua guru, jadi ketika misalnya ada satu diskusi maka ya sangat-sangat dimungkinkan untuk saling kemudian beradu argumen gitu ya. Saya nggak setuju dengan pendapat ibu yang ini dan sebagainya itu kemudian sangat dimungkinkan gitu. Nah selanjutnya adalah fakta dan nilai terpisah. Ini harusnya fakta dan nilai tidak terpisah ya. Ini typo. Jadi kalau fakta dan nilai terpisah itu dalam konsepnya fakta sosial atau paradigma positivistik. Ketika dalam sebuah pengetahuan, fakta adalah misalnya realitas objektif yang ada, harus terpisah pada nilai-nilai atau keyakinan atau keberpihakan dari sebuah penelitian atau dari sebuah ilmuwan gitu. Jadi karena tadi kan paradigma fakta sosial dan positivistik secara umum kan mengadopsi nilai-nilai disiplin ilmu alam yang harus objektif, benar-benar antara peneliti dengan objek kajiannya harus ada jarak. Sehingga dalam konsep itu fakta dan nilai terpisah. Peneliti misalnya atau teoretisi nggak boleh kemudian memasukkan nilai-nilai ke dalam nilai yang diyakini misalnya ke dalam objek kajiannya karena dianggap nanti tidak akan objektif, tidak akan valid gitu loh. Kamu memasukkan berarti kamu nggak valid. Nah, dalam konsep definisi sosial ini fakta dan nilai itu menjadi satu, tidak terpisah gitu. Kenapa? Karena memungkinkan para teoretisi atau kemudian researcher atau peneliti itu kemudian memberikan atau memasukkan nilai-nilai yang dianutnya, konsep-konsep pengalaman yang dianutnya terhadap kajian yang diteliti, sehingga memungkinkan adanya keberpihakan dalam sebuah dalam sebuah penelitian gitu. Jadi kalau di paradigma fakta sosial dan positivistik itu nggak boleh keberpihakan, sehingga antara masyarakat dengan perguruan tinggi sebagai lokus dari pengetahuan itu sifatnya jaraknya sangat jauh. Jadi disebut sebagai menara gading gitu ya, antara ilmu pengetahuan perguruan tinggi dan masyarakat itu jauh. Jadi pengetahuan ini atau perguruan tinggi disebut sebagai menara gading yang tidak terjangkau oleh masyarakat. Itu di paradigma fakta dan yang positivistik. Tapi dalam paradigma definisi sosial justru kemudian masyarakat atau peneliti atau misalnya teoretisi sebisa mungkin kemudian berpihak pada masyarakat karena memungkinkan tadi adanya masuknya pengalaman dalam proses-proses mencari pengetahuan baru atau konsep baru, sehingga fakta dan nilai itu tidak terpisah. Jadi kita boleh kemudian meneliti tentang misalnya buruh gitu ya, tentang buruh kemudian kita tadi pun dengan observasi kita harus terjun langsung atau ikut demo buruh, ikut gerakan buruh untuk kemudian mendapatkan feelnya gitu, untuk mendapatkan data yang paling valid gitu. Nah itu kan fakta dan nilai nggak terpisah, karena kita menjadi bagian dari itu. Tapi ketika itu ada di kajiannya ilmu yang sosial yang positivistik itu dianggap tidak objektif. Kenapa kamu harus masuk di situ sehingga nggak akan ada jarak gitu. Nah itu salah satu konsep dari definisi sosial.
gitu. Jadi bedanya ini ya, semoga apa namanya? Semoga bisa jelas gitu ya. Jadi sebenarnya bedanya itu sangat-sangat jelas berkaitan dengan fakta sosial dan definisi sosial.